Selamat datang pada acara Love from Newsroom. Nah, kali ini Love from Newsroom akan mengusung tema mengenai anti bucin, Your Mental Health is a Priority. Bersama dengan aku, Nami, hari ini akan memandu jalannya pada acara Love from Newsroom. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Aduh, semoga baik-baik aja dan selalu sehat. Karena aku juga di sini sehat-sehat dan siap untuk menghibur teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini juga bisa membuat teman-teman jauh lebih bisa aware sama diri sendiri dan juga menjaga kesehatan dirinya sendiri. Nah, teman-teman, sesuai dengan acara kita tadi, anti bucin, Your Mental Health is Our Priority. Jadi, kita akan membahas sesuai dengan hari ini. Yes, benar banget. Hari ini kita akan ngebahas tentang hari kasih sayang. Nah, aku pengen kasih tahu teman-teman hari kasih sayang menurut aku tuh apa sih? Jadi, hari kasih sayang menurut aku adalah hari di mana kita bisa mengungkapkan dengan tindakan juga rasa sayang kita kepada orang di sekitar kita, terutama pasangan. Nah, biasanya nih di hari kasih sayang kita itu suka ngasih coklat, bunga, dan kita tujukan untuk orang yang benar-benar kita sayang, apalagi pasangan. Tapi nih teman-teman, hari kasih sayang nyatanya bukan hanya ditunjukkan kepada pasangan aja nih. Itu bisa ke siapapun kok. Kita bisa tunjukin rasa sayang kita ke keluarga kita, ke teman-teman kita, ke saudara kita, dan ya tentunya juga ke pasangan kita. Jadi, buat teman-teman netizen suara nih yang masih pada jomblo, jangan pada emosi, jangan sedih. Hari ini juga adalah hari kalian kok. Nah, tentunya pada hari kasih sayang ini kita akan banyak banget ngebahas hal-hal seru, terutama tentang bucin. Kita akan ngebahas apa sih bucin itu dan sebenarnya bucin itu baik gak sih untuk kita? Karena seperti yang teman-teman tahu, yang namanya pasangan itu kan ada dua orang ya, ada dua kepala, ada dua hati, ada dua mental juga. Dan perlu nih kita tahu gimana sih caranya supaya hubungan kita tetap long last. Dan tentunya aku tidak sendiri, hari ini aku ditemenin oleh salah satu narasumber ganteng dan juga kece, pintar, dan aku yakin teman-teman semuanya pada pasti tahu banget, udah sering kita lihat juga, mungkin buat yang punya sosial media TikTok, ada yang sering ngeliat, siapa lagi kalau bukan Hezekiel Dr. Timothy. Nah, kita kasih tepuk tangan dong. Nah, narasumber kita ini dia adalah salah satu TikTokers yang juga sering banget ngasih support buat kita-kita nih yang punya ibaratnya masalah percintaan, terus kita juga yang lagi sedih as perempuan ya, atau enggak baik laki-laki juga seperti itu. Dia biasanya suka ngasih support gitu. Dan tentunya teman-teman enggak cuma ada narasumber kita yang kece, kita juga ada special performance, ada banyak banget pokoknya, salah satunya ada The Rain, ada Black Champagne, terus juga ada Kezia dan juga Mezaluna. Aduh, jadi seru banget ya. Mending langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk kepada sesi yang pertama. Kita bakalan chit-chat bareng, ngobrol bareng sama narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan Hezekiel. Hai Hezekiel. Halo Kanami. Hai, apa kabar nih? Puji Tuhan, luar biasa. Kanami gimana kabarnya? Luar biasa juga. Hezekiel, selama pandemi kayak gini kesibukannya apa sih? Kesibukan sih mulai dari ngurusin bisnis, terus kemudian kuliah, baru masuk kuliah juga, sekarang udah masuk ke semester 2, dan kemudian juga bikin konten, video, dan udah itu aja sih paling kesibukannya rata-rata, sama organisasi kampus. Semuanya bisa dilakukan dalam satu waktu ya, keren banget. Masih Iya. ada ya waktu untuk konten, udah kuliah dengan begitu padat dan juga ngurusin bisnis, masih sempat ya ngasih support sistem gitu untuk perempuan-perempuan yang ada di TikTok, luar biasa. Nah, aku pengen tahu nih menurut kamu sendiri apa sih apa arti kasih sayang buat kamu? Oke, menarik. Jadi we need to know love first. Cinta sama pasangan dibalut sama berbagai hal. Yang perlu diketahui adalah love should go dua arah interaktif. Take and give. Ada dua pihak yang berperan secara aktif di sini. Menurut gue cinta itu bukan cuma seneng-seneng aja, bukan.
kayak aku sayang sama kamu, aku care sama kamu. No, that's not love. Cinta itu ketika lo udah bisa dealing dengan sifat buruk pasangan lo. Dealing di sini bukan sekedar menerima, bukan, tapi juga support buat dia jadi lebih baik, improvement. Karena gue yakin people change if they want to. Kata sayang aja menurut gue cukup luas. Masing-masing punya cara untuk menunjukkan rasa itu. Tapi apakah lo suka dengan cara pasangan lo menunjukkan kasih sayangnya? Itu yang kadang orang terlalu maksakan untuk berkomitmen dengan orang yang berbeda dari apa yang dia suka. Ya, kalau ngomongin kasih sayang ini nyambungnya sama tipe ideal dari pasangan. Ya sebenarnya kalau kata kasih sayang itu ya nggak ada standarisasi gitu. Jadi ya mereka pasti punya opini masing-masing tentang apa yang namanya kasih sayang itu sendiri. Dan iya, menurut gue itu arti kasih sayang. Oke, jadi benar-benar gimana harus bisa menerima segala kekurangan pasangan juga ya. Jadi bukan hanya sekedar gue sayang nih sama lo juga sayang sama gue, atau gue care sama lo care sama gue, enggak. Tapi lebih bisa relate dengan apapun dirinya dia, kita bisa terima keadaannya dia. I mean, yeah, that is truly love, apa arti kasih sayang. Nah, kira-kira kamu pengen ngelakuin apa sih, Kiel, di hari kasih sayang ini? Ya, mungkin ya aku tetap bikin konten sih, karena ya mau siapa gitu. Biasanya kalau misalnya tahun lalu masih punya pacar, masih bisa rayain bareng pacar gitu. Sekarang kan udah nggak ada, jadi lebih ke sendiri aja, tetap bikin konten yang tentang Valentine gitu di hari kasih sayang ini. Pasti orang-orang tuh banyak banget yang namanya butuh kesadaran akan bagaimana sih mencintai seseorang, sayang sama seseorang itu dengan benar. Paling seperti itu aja sih, Kak. Jadi tetap menjadi support system ya, sesuai nih dengan Iya. Yes. Nah, aku pengen tahu, tadi kan kamu bilang kamu suka bikin konten-konten seperti itu, suka juga nyemangatin orang. Yes. How to love someone but the right way. Nah, kira-kira dari Kiel sendiri, apa sih yang melatar belakangi kamu untuk membuat konten-konten kecintaan seperti itu? Oke, di sini kalau ngelihat semua konten itu nggak jauh dari apa yang orang cerita ke gua, apa yang mereka bagi ke gua, apa yang mereka share ke gua, dan apa yang gua alamin dulu di kisah cinta gua yang sebelumnya. Gua ngomong kayak gitu, sifat buruk cowok bukan karena gua ngeliat di cowok lain, karena itu ada dia di dalam diri gua sendiri. Gua manipulatif, gua orangnya itu jadi gini, kalau lu dulu jadi pacar gua, lo kalau misalnya gua ngomong A, lo harus A. Kalau gua ngomong B, lo harus B. Diktator, iya. Itu gua yang dulu. Tapi makin ke sini, setelah dia pergi, gua sadar cara gua memperlakukan dia itu sebenarnya salah. Bukan sebenarnya lagi. Salah banget. Banget. Dan dari situ, gua pengen ngasih tahu, cara memperlakukan dia tuh seperti ini. Yuk disayangin, yuk dimanfaatin waktunya sebelum dia emang udah pergi, sebelum lu tuh nyesel gitu. Dan iya, mungkin itu yang melatar belakangi kenapa sih gue mau bikin konten ini, gue mau bikin video ini, ya itu lebih ke nyadarin mereka betapa pentingnya kasih sayang itu dan betapa pentingnya mental health mereka yang sedang menjalani suatu hubungan gitu. Jadi simply benar-benar Kiel ini bikin konten-konten seperti itu nggak pengen ya ada orang-orang di luar sana yang menyia-nyiakan perempuan sebelumnya, atau enggak mengulangi kesalahan yang pernah Kiel lakukan juga sebelumnya. I mean that is powerful banget gitu kan, ada seseorang yang bisa sadar ngingetin orang, karena ya kita butuh loh sosok-sosok yang ibaratnya bisa nyadarin kita, karena itu apa ya itu tadi
support system gitu. Lo butuh seseorang yang bisa ngasih tahu lo, ngasih sadarin lo kalau ini yang benar tuh kayak gini, dan juga based on experience ya tentunya, jadi bukan yang Yes. main-main aja gitu ngasih taunya. Nah, Mm. kira-kira menurut Hizkiel ini kisah cinta anak muda zaman sekarang nih tuh kayak gimana sih? Lebay kah? Oke, Atau rumit kah? Atau ya dari dulu sama aja nih sampai sekarang? ya, kisah cinta anak muda. Jadi kayak manusia itu kayak menyerap ilmu pasti lebih mudah dari pengalaman. Semua kita tahu. Yang udah pernah kita lakuin. Anak muda hidup tuh masih bentar. Kalau dibandingin orang tua yang udah makan asam garam dunia tuh mereka pasti udah expert banget soal ini. Dan iya, apalagi di Indonesia kan tahu nih, kalau misalnya itu pacaran itu sebenarnya hal yang tabu. Anak biasanya dididik untuk belajar dan fokus sama karirnya. Padahal harusnya anak-anak dikenalkan dengan rasa cinta pada lawan jenis juga. Ya, sama aja kayak sex education gitu di luar negeri. Common di Indo, common. Tapi di Indo nggak boleh. Jadi anak tuh nggak punya yang namanya tolak ukur bagaimana hubungan yang baik dengan lawan jenis. Gitu sih, Kak. Iya, I agree. Jadi memang di kita, negara kita juga terkadang masih banyak yang tabu ya untuk hal-hal yang seperti itu. Salah satunya juga tentang sex education. Tapi baiknya juga sekarang dengan banyaknya muda-mudi juga tentunya jadi apa ya, pionir kali ya. Jadi udah bisa menormalisasikan hal tersebut, edukasi-edukasi seperti itu, betapa pentingnya yang namanya you should keep this, ini red flags nih, ini bukan nih orang yang tepat, kayak gitu kan. Jadi orang ibaratnya bisa terbantu dengan hal-hal itu. Nah, sekarang nih banyak banget kisah cinta para pasangan yang dipublish di sosial media. Menurut kamu sendiri nih, Kiel, apa sih tanggapan kamu buat kamu sendiri? Kan banyak nih yang ngeposting kan kayak dengan kebersamaannya, di belakangnya rumit. Ada nih yang nggak pernah ngeposting tapi ternyata adem ayem aja. Nah, menurut Kiel tuh gimana? Ya, kalau ngeliat orang posting gitu ya, apalagi kalau misalnya yang di TikTok gitu, yang misalkan yang baru-baru ini nonton film Kukira Kau Rumah dengan pacarnya itu kayak, aduh, iri banget bisa ngeliat mereka kayak gitu. But apa yang kita lihat tuh kadang nggak sama apa yang realitanya yang terjadi. Dan ya kadang suka iri sendiri sih. Dan kalau misalnya nih tentang publish di sosial media, itu kan ngaruhnya karena akibat globalisasi sosial media, kemudian akses informasi membuat anak-anak muda tuh gampang cari tahu dan mencontoh hal-hal yang belum patut dilakukan oleh seumuran mereka. Jadi overall rumit sih, it's all connect each other. Ya, kalau ditanya nih tentang gue gimana sih kalau misalnya publish di sosial media tuh, kayak gue orangnya yang kayak keep in private aja gitu. Jadi nggak usah orang lain tahu, tiba-tiba nanti udah ada undangan nikah. Waduh. Aduh, bisa didengar nih ya netizen suara, jadi bisa dicontoh juga, nggak perlu terlalu sering dipublish. Ya mungkin banyak ya yang mau mengekspresikan rasa sayangnya, tapi ya mungkin little tips aja, nggak usah terlalu keseringan kayak gitu. Ya kan kalau misalnya putus malu juga ya kan? Iya, Iya, tiba-tiba postingannya hilang nih, yang tadinya ada 10 terus kosong tiba-tiba ya. Iya. Nah, jadi kamu tuh adalah tipe kalau orang yang lebih private ya kalau misalnya pacaran? Yes. Soalnya waktu itu pernah kalau ngomongin kayak gini, seseorang putus karena di bio Instagramnya udah nggak ada namanya dia lagi, dan berantem dan putus. Itulah kenapa kayak sesuatu yang over sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya hal sepele loh. Itu nama ada di bio si cowok dan tiba-tiba si cowok itu udah nggak nulisin lagi nama si cewek ini, dan iya, itu bisa jadi kayak bumerang buat lo. Kalau misalnya main sosial media, bahkan sosial media bisa bikin seseorang tuh sampai putus. Jadi bagaimana cara lo untuk percaya sama pasangan lo? Ya, lo harus percaya sih sama dia sepenuhnya, gitu. Jadi ibaratnya dipublish ataupun diposting di sosial media itu nggak jadi tolak ukur seseorang itu sayang banget ya sama Ya, enggak.
Masih kok ada yang posting di luar sama ceweknya, masih selingkuh-selingkuh juga, ada kok kayak gitu. Itu semua tergantung orang, tapi kalau yang ngomongin namanya selingkuh, selingkuh itu habits, nggak bisa di nggak bisa di apa ya, udah nggak bisa Tolerir dihadapin ya, lagi. nggak bisa Iya, ditolerir. nggak bisa ditolerir. Itu habit Penyakit soalnya. sih katanya ya kalau Yes, misalnya. Nah, pada sesi ini selanjutnya yang aku tunggu-tunggu kita akan ngebahas tentang bucin dan juga toxic relationship. Aku sebenarnya udah mengumpulkan banyak pertanyaan juga. Aku akan tanya lebih dalam terkhususnya tentang bucin. Nah, mau langsung aja nih masuk ke Kiel sendiri. Kira-kira bucin menurut kamu tuh apa sih, Kiel? Iya. Bucin. Oke, bucin tuh dari namanya aja udah jelek ya. Bucin. Budak artinya. Udah. Slave. Yes. Iya. Ketika lo udah nggak bisa berpikir mana yang baik dan yang benar di suatu hubungan. Lo rela ngelakuin apapun demi kesenangan pasangan lo. Lo nggak bisa lihat nih kejahatan apa yang dia lakuin sama lo. Menyakiti lo, itu bucin. Bucin is not something you should be proud of. Lo sebagai manusia punya kendali atas diri lo sendiri. Lo deserve to be happy and get anything yang lo mau. Please balik lagi ke logika, love doesn't hurt. Gitu. Agree. Love, ya semestinya cinta itu tidak menyakiti sih. Dan itu dia pentingnya untuk coba cintai dan kenali diri sendiri dulu supaya kamu tahu nih ya itu tadi ngasih batasan ke orang itu, jangan sampai jadi budak cinta memberikan semuanya tanpa melihat sejujurnya pantas gak sih kamu memberikan itu ke orang itu ya. Yes, aku benar. Nah, menurut kamu bucin sendiri itu baik gak sih buat mental seseorang? Oke, kalau ditanya baik nggak sih untuk mental seseorang, selama ia ngejalaninnya dan ia nggak masalah ketika ia dibucinin, nggak apa-apa. Kalau pada suatu saat dia udah ngerasa yang namanya nggak nyaman. Kalau di Jakarta Selatan bilangnya mental unstable gitu kan. Kalau misalnya dia ngerasa mental health-nya udah terserang, better leave daripada lo emang harus yang namanya bucin sama satu orang, apalagi kalau udah bucin lu nggak pernah dihargain. Wah, itu sakit banget. Itu lu kayak lu udah berusaha ngasih apa yang dia mau, jangankan dihargain, untuk diperlakukan sebagai pasangan aja kayaknya jauh banget dari situ. Makanya kalau misalnya sudah bucin dan sudah melakukan banyak hal untuk dia, jangan sekali-sekali yang namanya ngarepin feedback dari seseorang. Karena apa? Karena dari cerita orang, selalu gue dengar kalau misalnya gue udah ngasih ini, gue udah ngasih A, B, C, D, sampai Z, semua disebutin sama dia. Dan iya, gue melemparkan statement di mana kalau lu masih ngomongin kayak gitu berarti lu belum ikhlas. Lu masih ngarepin feedback dari dia. Kalau sudah berbuat baik aja. Istilahnya kalau misalnya berbuat baik itu sama aja kayak bersin. Ya lega aja gitu kalau dilakuin tanpa ngarepin apa yang namanya feedback itu. Jadi ya balik lagi sih ke setiap orang dan ya itu menurut gue. Ya, Opini gue. aku setuju juga sih dengan kata kamu juga barusan. Tapi aku pengen tahu, tadi kan kamu ada sedikit tentang ya bagaimana seseorang itu menunjukkan rasa sayangnya atau enggak yang ketika mereka itu di-treat tidak baik. Nah, menurut kamu sendiri, red flags itu seperti apa sih? Kayak ibaratnya mana nih cowok seperti apa atau treat seperti apa yang semestinya ditinggalkan? Oh, yang ini dia nggak baik nih. Atau enggak, kalau misalnya ada cowok atau cewek yang ketika lo ngechat terus dia ngebalesnya lama, itu baik atau enggak? Nah, kamu red flags-nya tuh apa aja sih? Oke, red flags di sini gue barusan bikin video dan di situ views-nya kalau nggak salah itu sekitar, jadi di situ adalah narasi. Gue sebutin cowok yang posesif, cemburuan, yang egois, semuanya gue sebutin itu. Nah, di situ videonya itu hampir yang nonton hampir ngecek itu 2,6 M, dan di situ gue banyak banget terima opini, pendapat yang kontra di situ. Dan gue cuma bisa bilang kalau posesif
red flag-nya red flag buat masing-masing orang tuh kan mungkin berbeda-beda. Karena di komen ada yang bilang, gue pengen deh diposesifin. Ada juga yang pengen, gue nggak mau diposesifin. Nah, itu semua balik lagi sama diri lo. Ketika lo tahu itu tidak nyaman buat lo, itu udah masuk red flags. Ketika lo tahu semuanya itu jadi berantakan karena perlakuan dia, itu udah red flags. Ketika dia udah mengambil semua yang namanya hak-hak atas hidup lo, itu udah red flags. Gitu sih. Oh, jadi aku sum up dikit lagi ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa di dalam satu hubungan perlakuannya dia nih ada satu perlakuannya dia bikin kamu tidak nyaman, menurutku itu red flags ya. Seperti yang tadi Kia bilang, kalau dia sampai bikin kamu nggak nyaman, kalau dia sampai merampas hak-hak kamu, ya itu juga udah jadi red flag sih. Yang paling penting adalah harus bisa mengerti dan tahu betul, harus bisa membaca, dan ya itu tadi, balik lagi gimana cara kamu bisa tahu, ya kamu harus kenali diri kamu dulu, kenali apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu sukai. Gitu. Nah, Kiel, Yes. kamu sendiri tuh tadi sempat nyebutin kalau kamu single ya tahun ini, tapi tahun lalu pacaran ya, punya pacar. Iya, Nah, bucin nggak tuh tahun lalu? Terus saat bucin itu kira-kira ada nggak sih kayak rasa-rasa nyesel gitu? Aduh, kenapa sih gue dulu kayak gitu? Ada nggak sih? Enggak. Kalau bilang bucin sih nggak terlalu bucin ya, biasa aja. Karena gue nggak suka yang terlalu over, karena yang over itu yang menyakitkan. Terus kalau misalnya gue nyesel sama kayak gini tuh enggak, gue lebih kayak gue sangat bersyukur pernah Tuhan taruh orang seperti dia di hidup gue. Meskipun dia memang bukan rumah untuk gue, dia bukan rumah untuk gue. Tapi seenggaknya gue belajar banyak dari dia. Gue nggak pernah yang namanya, duh kok gue udah kayak gini dulu ya, gue nggak gini. Nggak, gue kayak, oh iya, gue baik sama dia karena gue sayang sama dia. Gue cuma nyesel sama diri gue sendiri. Kenapa gue baru nyadar sekarang? Kenapa gue semanipulatif itu dulu? Kenapa gue seegois itu dulu? Yang gue seselin hanya itu. Makanya gue selalu bilang, hargai selagi ada. Kalau udah nggak ada, jangankan udah nggak ada ya. Tuh cewek tuh kalau misalnya udah ilfil tuh, aduh cowok tuh Glow udah up nggak ada. parah ya, cewek itu Iya, kalau udah blow up. ilfil langsung gitu, semenjak putus Langsung. cantiknya 10 kali lipat. Iya, terus kayak kalau misalnya udah lihat, apalagi kalau cowok udah ngeliat ceweknya tuh udah sama cowok lain tuh, aduh, Sakit banget ya. nangis bisa, iya nangis bisa itu mah, Oh iya, laki-laki bisa nangis. bisa, bisa dong, gitu sih menurut gue sih. Duh, keren banget. Berarti tadi ini kurang lebih kita berharapnya mungkin mantan Kiel bisa nonton ya. Tadi tuh ada tuh mesti digaris bawahi. Bersyukur banget pernah sama dia ya kan. Jadi tadi secara nggak langsung ngasih tahu nih ke mantan, aduh gue bersyukur banget punya lo kayak gitu. Mohon diterima ya permintaan maaf Kiel ya juga yang telah jahat mungkin dahulu kala, tapi sekarang udah trying to be a better man ya. Yes. Nah, kalau menurut kamu sendiri hubungan seperti apa sih yang menurut kamu itu toxic, Kiel? Oke, toxic itu kan artinya racun. Oke, racun itu kan ngebunuh, ya kan, membunuh. Menurut gue toxic itu high level of bucin. High level of bucin, lebih tinggi daripada bucin. Toxic juga bisa datang dari pelaku pasangan itu dan bisa juga akumulasi dari interaksi pasangan itu. Toxic itu ketika salah satu dari pasangan atau both saling menyakiti satu sama lain, bisa berawal dari saling posesif, komunikasi yang buruk, tidak ada kontrol diri masing-masing, egois, dan lain-lain. Biasanya, orang toksik ini susah buat dilepas. Ya, fair-fairan aja. Orang toksik itu susah dilepas. Dan namanya mereka tuh udah nyaman dan mengikat. Kenapa kayak gitu? Ya, karena comfort zone. Saking seringnya di situasi ini mereka bisa di tahap mewajarkan atau menormalisasi, and itu adalah kebodohan yang terjadi. Jadi menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya cukup buruk ya. Padahal kalau Iya. dipikir ya tadi
kamu bilang bahwa toxic relationship ini agak susah untuk dilepasnya karena yang pertama itu comfort zone. Tapi aku jadi penasaran deh, kenapa seseorang itu bisa keluar dari toxic relationship? Menurut kamu kenapa, Kyo? Kalau ditanya orang kenapa bisa keluar dari toxic, pasti itu ada mental health yang udah nggak stable. Makanya dia berani untuk keluar dari namanya zona nyaman. Tapi itu gue lihat sedikit banget yang bisa keluar dari zona nyaman itu. Makanya gue bilang, kalau misalnya lu berusaha lagi melupakan, lu harus bisa terpaksa. Karena kenapa? Dari terpaksa, ini cara gue ya. Ketika lu terpaksa harus tanpa dia, lama-lama lu jadi terbiasa. Bisa karena terbiasa. Lu bisa ngelupain dia karena lu terbiasa tanpa dia. Gimana cara lu agar terbiasa? Lu harus terpaksa tanpa dia. Itu cara gue yang waktu itu gue ngelupain mantan gue, nggak lupa sih. Cuman gue sekarang lebih kayak ketika gue ngelihat, ya move on ketika sebenarnya definisi move on ini ketika sudah lihat orangnya tuh udah nggak ada lagi yang namanya rasa benci, rasa dendam, udah maafin semua dan ya ngelihat dia sebagaimana lu ngelihat dia pertama gitu. Tapi ya itu tadi, ngomong-ngomong kita tentang si toxic relationship ini kan terkadang kita nggak pernah tahu ya, misal nih kayak pacaran sama orang, kenalan, mana kita tahu gitu kalau misalnya sosok hubungan kita ini bakalan jadi toxic kayak gitu. Tapi dari menurut Kiel sendiri, kira-kira gimana sih cara menghindari hubungan yang toxic atau hubungan yang beracun ini? Gimana cara buat menghindarinya? Oke, ini yang sering gue bilangin di konten gue. Untuk menghindarin toxic gitu kan. Sebelum lu pacaran, sebelum pada akhirnya lu jatuh dalam yang namanya dunia percintaan, lo ada baiknya lo kulik dulu. Lo kulik cara berpikir dia, cara dia menyelesaikan masalah, cara dia menyatakan perasaannya, dan lain-lain yang menyangkut hubungan kalian. Terus, kalau misalnya cara menghindari toxic, sebelum pacaran, jangan pernah ngasih hati lo tuh 100%. Cintai diri lo sendiri yang paling tinggi. Siapa yang tetap stay kalau lo kena lagi masalah sedih? Ya lo sendiri kan. Terus latihan untuk yang namanya self-control. Hubungan cenderung suka toxic karena anger issue. Kalau itu udah bisa lo kontrol, wah lo udah masuk tahap adulting and it's good. Terus yang terakhir, ingat hubungan dilakuin sama 2 orang, jangan egois. Pikirin orang lain juga, gimana perasaan dia kalau ngomong ini. Tapi jangan lupa juga untuk mikirin perasaan lo sendiri, gitu. So it's all about loving yourself. Jadi harus bisa tahu juga nih tentang diri kamu sendiri dan bisa kasih boundaries yang tepat dan bisa cari tahu nih kalau ketika awal-awal mau ngejalanin hubungan harus bisa tahu betul. Jadi nggak ada yang namanya aduh pengen cepet-cepet pacaran biar gak wasting time. Enggak, justru harus cari waktu untuk kulik dia supaya ya benar. Kedepannya yang nggak wasting time, ya nggak sih? Yes, benar. Nah, tadi itu kan juga banget. Banyak banget yang kamu sebutin gitu ya, Kiel ya. Banyak banget dan sangat insightful. Dari konten-konten juga yang sudah kamu sebutkan dan tadi yang udah views-nya juga banyak banget. Kira-kira ada nggak sih komentar-komentar cowok gitu? Karena kan biasanya ya, mostly nih kalau aku lihat TikTok-nya kan lebih sering mengarah dan mendukung perempuan-perempuan nih kan ketika punya masalah hati. Banyak gak sih atau ada gak sih laki-laki nih yang suka komen-komen jahat atau kayak suka bilang, bro lo gimana sih kok lo malah gak mihak cowok sih? Nah kira-kira gimana sih kamu sendiri nyikapinya itu? Ya kalau gue sih menyikapinya ya kayak ya udah, yang penting gue udah bisa bantu cewek itu diciptain spesial dan gue ngerasa kalau misalnya ketika memang ada cowok gitu kan, cowok yang nggak deserve this cewek gitu, ya menurut gue itulah tugas gue di situ. Gue
gue ngerimain dia. Sampai loh, itu ya banyak banget komen. Gara-gara lo, hubungan gue hubungan gue tuh kandas. Gara-gara ini, gara-gara lo, gara-gara. Kalau gue bisa bilang kayak, iya, sebenarnya itu cuman opini dari gue pribadi. Kedepannya, kalau memang itu ya lo bicarain lagi, lo komunikasikan. Itu kan inti dari pacaran itu, saling komunikasi gitu, sama-sama saling mengenal. Kalau misalnya komen-komen toksik kayak gitu, sering banget sih, kadang juga kepikiran, overthink, aduh kenapa sih dia ngomong kayak gitu. But waktu itu gue cerita sama seseorang dan iya, nggak semua orang tuh setuju sama opini lo. Tapi ketika lo udah ngerasa, oh ya udah, yang penting tujuan lo baik untuk bantu orang lain, bisa sadar bagaimana sih caranya, cara memilih cowok yang baik atau apa yang baik, cukup sampai situ aja. Bagaimana pendapat orang nanti ke depannya, itu tangan mereka, bukan lo, gitu. Iya, iya, iya. Jadi emang well handed lah ya istilahnya dengan komen-komen seperti itu, dan ini juga bisa jadi Yes. pelajaran nih untuk teman-teman netizen Suara. Ya well, apapun yang kamu sampaikan atau apapun yang kamu lakukan pastilah ada pro kontra dari orang, tetapi yang penting niatnya apa nih, niat kamu untuk Benar. ibaratnya nge-state hal itu. Kalau memang baik ya pasti akan berujung baik, tapi kalau misalnya jahat ya well, coba untuk kembali mengulik lagi, kembali mengkaji lagi, pilihlah dan dipilah-pilah, difilter lagi untuk ya showing our good intention ke semua orang. Nah, kira-kira menurut kamu pacaran yang baik itu seperti apa, Kil? Oke, pacaran yang baik. Pacaran itu kan tadi about dealing with your partners kan. Dealing itu buat apa sih? Ya itu, untuk mencapai tujuan yang sama. So, pacaran itu harusnya ada tujuan yang jelas. Itu. Nggak hanya pacaran yang harus punya tujuan jelas, even hidup kita aja tuh harus punya yang namanya purpose gitu. Terus pacaran itu memang fluktuatif, banyak ups and down-nya, tapi efforts dan usaha pasangan dalam menghadapi itu harus seimbang. Balance, jangan ada yang berperan lebih dominan. Yang ketiga, pacaran yang baik itu bukan hanya saling support, enggak. Tapi kalau misalnya pasangan lo berbuat tidak baik atau menyakiti lo nasehatin dengan baik. Ingat, nasihat itu beda dari kritik. Bedain ngomong sama teman, ortu, pasangan, dan cara pengucapan harus intim, but direct gitu. Gitu sih, pacaran yang baik. Ya, jadi yang penting jangan sampai ada yang ngerasa bahwa aku kayaknya jauh lebih dominan kayak gitu ya. Jadi nggak seimbang gitu loh effortnya. Jadi harus sama-sama effort. Kalau misalnya lo satu, ya udah ini juga satu. Kalau misalnya dua, ya ini juga dua gitu loh. Biar nggak ada yang ngerasa salah satunya tuh ada yang ngerasa overwhelmed gitu ya sama perasaan. Yes. Jadinya ya itu tadi akan ngeganggu mental health-nya seseorang tersebut atau akan mengganggu mental health orang yang lagi punya hubungan ya. Jadi semoga dari tips-tipsnya si Kiel tadi bisa teman-teman thumbs up, bisa catat juga itu cara-cara pacaran yang baik. Nah, tadi juga ngobrol tentang mental health sendiri. Kalau menurut Kiel itu mental health gimana caranya supaya kamu nih yang punya trust issue bisa ngejaga mental health kamu dengan baik? Oke, berarti ini cara menjaga mental health pasangan yang punya trust issue, benar? Benar. Oke, gini ya, kita manusia ini individu sendiri-sendiri. Jangan pernah anggap diri lo tuh bertanggung jawab atas orang lain, terutama soal mental health. Kecuali kalau lo yang bikin sakit. Orang yang kena trust issue udah nggak peduli lagi sama yang apa yang lo omongin gitu. Lo mau ngomong ABC, nggak bakal masuk kuping gitu. Dan what should you do gitu? Act. Pertama act. Implementation sama behave. It's all about pembuktian dari perilaku. Manusia cenderung lebih mudah yakin kalau ada contoh yang bisa dia lihat visualisasinya. Jadi nggak perlu capek-capek ngomong A sampai Z, lakuin aja, tapi it takes time
So it's okay to be slow, cause action speaks louder than promise. Gitu. Iya. Jadi yang namanya action itu nih teman-teman jauh lebih dominan, dia kapasitasnya jauh lebih kuat daripada hanya sekedar mengumbar janji aja kayak gitu. Dan aku setuju banget sih tadi dengan katanya Kiel juga kalau misalnya harus bisa do more. Jadi mungkin jangan kebanyakan ngomong tapi lebih kayak ke oke, actionnya apa nih untuk memperbaiki hubungan ya. Tapi tadi ngomong tentang trust issue ya kan, gimana caranya kayak kamu itu ibaratnya ngebalikin trust dari seseorang, karena tadi kan Kiel bilang kalau misalnya orang udah trust issue tuh udah susah banget, udah bener-bener susah. Kan ada nih sekiranya mungkin buat cowok-cowok nih ya, para penonton kita yang cowok-cowok pengen gitu kan ngembaliin perasaan yang dulu mungkin sama pacarnya karena dia udah sempat dikecewain atau karena dia juga sudah sempat ngecewain cewek ini. Nah, kira-kira gimana tuh langkahnya, langkah konkretnya supaya bisa ngebalikin rasa percaya pasangan kita? Ya, cara ini dari sisi cowok ya. Benar, Kalau dari dari sisi sisi cowok cewek, dong. kalau misalnya pernah nanya gimana sih kalau misalnya kita harus proof dia ya kita tuh sayang sama dia gitu atau apa gitu. Pasti kan orang tuh pasti apalagi yang namanya berantem nih. Berantem oke dia tunjukin dia bisa berubah tapi berubahnya itu yang hitungan temporary itu nggak sampai yang lama gitu pasti kayak dia berubah. Oke, gue berubah. Ya, hitungan 2-3 minggu pasti atau berapapun itu, pasti dia bakal balik lagi dari, sifatnya yang baru dirubah ke sifatnya yang lama. Itu tergantung siapa yang ia perjuangkan. Kalau cowok ngerasa, "Oh, cewek ini layak untuk gua perjuangkan," maka gua di sini harus berani, harus bisa merubah sifat buruk gua. Mau bagaimanapun, apapun caranya, inilah cara gua express my feeling gitu. Nunjukin kalau tuh gue tuh sayang banget sama lo. Gue bisa lo merubah sifat buruk gue demi lo gitu. Dan gue konsisten. Dan itu banyak orang yang bisa merubah sifatnya tapi tidak konsisten buat apa? Jadi kalau misalnya bagaimana caranya ya rubah sikap kemudian konsisten. Ya, gitu. Agree. Ya, jadi buat yang pernah dikecewain nih sama pacarnya atau sama pasangannya, ya harus bisa juga menerima kali ya. Kalau misalnya let's say pacarnya udah mulai berubah nih kan, karena kita juga biasanya harus bisa kontrol diri juga ya. Balik lagi tadi itu self awareness. Harus bisa paham, oh oke, ini adalah bagian buruk di dalam diri gue yang harus dirubah, maka rubah itu terus dan jadi konsisten. Nah, buat pasangan yang ibaratnya trust issue harus bisa ngelihat effort itu juga dengan cara ya dilihatlah terus kayak dikasih pujian mungkin ya supaya mungkin cowoknya juga nggak ngerasa kayak berjuang sendiri kali kayak gitu nggak sih menurut kamu Kiel? Yes, benar. Ya, harus berjuang sendiri. Karena capek kalau berjuang sendiri terus harus imbang biar nggak capek-capek banget. Gitu. Harus imbang ya, yes benar biar nggak capek-capek banget. Nah, menurut kamu sendiri kalau misalnya orang udah trust issue gitu, apalagi karena pernah dikecewain kan mereka juga pasti pernah dong ngalamin yang namanya fase-fase posesif gitu ya, namanya juga Yes. orang udah kayak trust issue, jadi kayak ih dia pergi sama siapa nih? Ah kamu bohong ya, kamu ini ya, kamu itu ya. Nah kira-kira baik gak sih posesif itu di dalam hubungan? Dan pernah gak sih kamu sendiri ngalamin, atau kamu sendiri nih jadi pelakunya yang ngeposesifin cewek? Pernah gak? Kalau dari hubungan yang sebelumnya sih nggak pernah seposesif itu karena dia juga orangnya yang anaknya tuh rumahan banget. Jadi nggak ada pikiran gue tuh yang macem-macem tentang dia. Dia keluar aja jarang gitu. Sekalinya keluar juga bareng gue doang kan. Paling keluar bareng keluarga, bareng gue, dan udah seputaran-seputaran itu. Dan nggak ada gitu pikiran gue untuk menjangkau yang namanya posesif gitu, nggak ada. Meskipun dia misalnya pergi nih sama cowok atau apa, kalau misal pemikiran gue yang dulu mungkin gue kayak gimana ya nih overthink atau apa, terus tapi gue ngebilangin ke diri gue yang sendiri, kalau lu sayang sama seseorang lu tuh nggak boleh membatasi yang namanya ruang gerak dia.
kita punya yang namanya kehidupan masing-masing. Apa salahnya sih ngebiarin dia gitu sama-sama bertumbuh, dan ketika kita ngelihat dia bisa explore banyak hal, itu kan bukannya menjadi suatu kesenangan buat kalian berdua. Jadi ketika ngeliat dia, wah dia bisa ini, bisa itu, dan banyak hal gitu. Dan mungkin bisa jadi independent woman nanti, tapi ya nggak tahu. Tapi ya kalau misalnya gue nggak pernah gitu posesif. Tapi berarti menurut kamu posesif ini nggak perlu ya di dalam hubungan, kayak nggak penting loh, semacam yang kayak nggak baik untuk hubungan. Oke, kalau ini sih balik lagi ke pandangan setiap orang ya. Tapi kalau menurut gue ya posesif, iya nggak terlalu perlu-perlu banget lah. Tapi kadang gue bisa bilang kalau gue tuh kadang posesif, kadang ya. Ya, kalau di psikologi nih ya, kematangan emosional itu ada di umur 25 tahun. Jadi wajar kalau anak zaman sekarang sangat tidak stabil secara emosi. Apalagi remaja. Remaja itu fasenya sangat ingin tahu akan suatu hal. Contoh, kenapa harus kayak gitu? Dari mana kok bisa gitu? Tapi remaja itu belum bisa berpikir dengan matang. Jadi, kalau misalnya posesif itu dia cuma mikir setelah langsung menginterpretasikan suatu hal, dan mereka eager to try new thing, sisi positif jadi nggak takut untuk mencoba hal baru. Itu sih. So agree. Wow, Kiel, kayaknya kamu banyak banget baca-baca buku psikologi juga ya? Ibaratnya banyak. Enggak, kebetulan aku banyak banget teman yang emang kuliah di psikologi, ada yang di Untar, ada yang di Unpad, ada juga Unpad banyak. Dan dari situ kalau misalnya ditanya, kok ini jurusannya IT ngerti yang kayak gini-gini gitu. Karena teman mainnya sama anak-anak psikologi juga, jadi kurang lebih ya itu bisa. Bahasannya seputaran situ juga ya. Iya, bahasannya seputaran itu sama gitu sih. Tapi menurut kamu sendiri nih Kiel, posesif itu kalau misalnya berlebihan sangat-sangat mengganggu banget ya buat mental health seseorang. Nah, itu balik lagi. Kayak tadi gue udah bilang nih, ada orang di komen pernah nemuin gini, aduh gue gak pernah diposesifin, gue pengen deh diposesifin. Ada yang bilang kayak gitu. Banyak banget. Dan ada juga yang bilang, oh gue gak mau diposesifin, gue pengen bebas, gue gak mau lu larang-larang, gue gak mau dikekang-kekang. Ada juga yang kayak gitu. Cuman, ya itu silakan. Karena kalau misalnya seseorang pengen diposesifin, ya udah dia mau gitu. Ya udah. Dan kalau misalnya dia nggak mau diposesifin juga ya udah. Yang penting itu komunikasi. Kalau ada apa-apa bilang, jangan ngambek-ngambek nggak jelas gitu, jangan. Karena mau sampai kapan kayak gitu juga nggak ada yang tahu. Kalau misalnya mantan bilang gini, kalau misalnya ada apa-apa ngomong, gue bukan dukun yang tahu lo gitu. Jadi lo kalau misalnya lu nggak suka sama gue, lo kasih tahu aja gitu. Lu jangan ngambek-ngambek nggak jelas, jangan. Terus kayak, oh ya udah. Tapi ya gitu, sering gue malah kayak ngambek-ngambek nggak jelas. Terus selalu dia bilang, gue bukan dukun. Jadi gue nggak tahu lu tuh sebenarnya kenapa. Lu jangan minta gue ngertiin lu tuh kayak gimana, jangan. Lu harusnya ngomong gitu tentang apa yang lu rasain, tentang bagaimana lu ngerasa kalau misalnya hubungan ini berjalannya gimana gitu. Jangan ngerasa kalau misalnya gua tuh ngerti semuanya gitu. Enggak, gua nggak ngerti. Karena yang gua hidupin tuh bukan pacaran doang, masih ada kehidupan gua di luar, kuliah, keluarga, dan yang lain-lain. Gua bukan ngurusin lu doang. Dan dari situ pikiran gua terbuka. Dan iya, kalau misalnya kalau ada apa-apa ya better ngomong. Soal posesif itu ya balik lagi ke semua orang. Dan semua orang itu punya yang namanya opini masing-masing. Kalau suka diposesifin, silakan. Kalau tidak suka, bicarakan. Nah, yang penting tadi itu komunikasi harus bisa terus-terusan lancar, jadi ngomong. Tapi dari sini juga aku jadi belajar nih ya, bahwa sebenarnya cowok itu, dari yang apa Kiel bilang, sebenarnya mereka nggak ngerti nih, kamu ngambeknya kenapa, cewek itu ngambeknya kenapa. Jadi harus ngomong nih, buat cewek-cewek itu tadi sebenarnya udah bisa kalian garis bawahi. Jadi kalau misalnya
kayak kamu ngerasa kalau misalnya kamu nggak diperhatiin atau kamu ngambek-ngambek gak jelas, langsung aja ngomong, aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Harus detail ya, karena sebenarnya basically ya itu tadi udah denger langsung kalau misalnya hidupnya dia tuh, hidup cowok itu bukan hanya pacaran aja, dia juga ibaratnya punya keluarga, dia juga punya sekolah, dia harus banyak yang harus dilakuin. Jadi ya nggak bisa kita ibaratnya mengerti bahwa laki-laki itu kayak dukun dan bisa mengerti apapun ya. Yes. Ya, sama jangan terlalu banyak nonton drama-drama yang mungkin bisa menghasut pikiran bahwa laki-laki itu sesempurna di film, enggak kali ya. Tapi ya ini juga bisa jadi salah satu self awareness buat teman-teman perempuan di luar sana, baik yang kalian yang lagi di dalam relationship ataupun yang enggak, harus bisa tahu, harus bisa paham kalau misalnya oke, berarti ini cowok ini dia lagi pengen sendiri nih, atau cowok ini emang dia lagi nggak bisa komunikasi, jadi harus bisa sama-sama sabar, harus komunikasi yang benar-benar konsisten juga deh komunikasinya, apapun di let it out aja daripada didiemin ya kan malah jadi ngebatin. Nah, tadi kan kita udah ngebahas berbagai macam permasalahan-permasalahan cinta nih. Terakhir aku pengen tahu, mungkin dari Kiel sendiri bisa kasih tips and trick buat para pasangan-pasangan muda-mudi nih, pasangan-pasangan zaman now, yang Gen Z yang lagi punya pacar, yang hari ini lagi ngerayain Valentine's Day, ya kan? Kira-kira ada nggak mungkin pesan-pesan atau tips-tips untuk menghadapi permasalahan cintanya yang mungkin dikit lagi mau kandas atau mungkin lagi berusaha untuk nge-build lagi trust-nya? Ada nggak nih? Ya. Gini ya. Oke, ini pesan dari gua. Normalize, nggak ngekang itu bukan berarti nggak sayang sama pasangan. Kadang orang tuh lebih milih untuk ngebiarin dan enough to see. Kayak, lo boleh ngelakuin apa aja gitu yang lo ingin, because lo adalah milik lo sendiri gitu, bukan milik gue sepenuhnya, even lo pasangan gue. Ketika ada yang godain misalnya nih, kan sering banget nih ketemu nih kan, ada yang godain misalnya, apalagi kalau misalnya cowoknya ganteng atau cowoknya cantik gitu, ya itu paling, itu konsumsi sehari-hari lah kalau ada yang goda-godain orang. Lo tuh jangan peduli siapa si penggoda itu, jangan. Perhatiin, yang lo harus perhatiin adalah respon dari pasangan lo gitu. It's all about respon, dan jika sebaliknya, gue pikir gue akan pernah ngerasa kayak toleransi itu sekalipun iya, kemungkinan rasa kepercayaan itu nggak bakal balik sama seperti dulu lagi gitu. Intinya, lo harus percaya sama pasangan lo, sampai dia yang merusak kepercayaan itu sendiri, dan iya, perlakukan dia sebagaimana lo pengen diperlakuin. Dan lo harus yang namanya menghargai suatu hubungan, karena kalau misalnya orangnya udah pergi akan jauh lebih menyakitkan ya. Iya, gitu sih. But life must go on. Kalau misalnya memang seseorang sudah pergi, anggap aja itu adalah cara Tuhan. Lo dikasih tahu sama Tuhan kalau dia bukan jodoh lo, kalau dia itu bukan orang yang tulus sama lo. Karena di setiap doa lo, gue yakin lo mau dijauhin dari yang namanya orang yang gak tulus sama lo. Kalau dia pergi, berarti doa lo sudah terjawab. Gitu. Wow, bener banget. Jadi kalau misalnya dia pergi, jangan pernah berpikir lagi sampai bikin kita mental breakdown ya, atau mental breakdance gitu kan. Langsung ini kayaknya salah gue deh, ini kayaknya salah gue, aduh dia pergi karena gue. Enggak. Mungkin itu adalah Tuhan yang lagi menjawab doa kamu yang sebelumnya diminta dikasih orang yang tulus, sehingga orang itu memang pergi supaya bisa digantikan dengan orang yang tulus itu, ya kan? Jadi Kiel juga sekarang menunggu orang yang tulus ya. Doanya belum terkabulkan, tapi mungkin on the way kali ya. Udah OTW gitu. Iya, benar. Nah, aduh,
Pokoknya hari ini benar-benar seru banget pembahasannya. Itu dia sebenarnya udah nggak terasa banget kita udah ngobrol-ngobrol lama juga tentang mental health. Terima kasih banyak Kiel untuk waktunya. Terima kasih banyak juga sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di Love from Newsroom. Aku tentu senang banget bisa berkenalan langsung dan ngobrol langsung nih sama Kiel, dan Kiel juga kalian nih. Wahai para perempuan-perempuan dan pemuda-pemudi Indonesia, inilah support system kalian di TikTok yang sering kalian dengarkan, yang sering support kalian. Dia juga di sini datang bahwa dia mengakui bahwa dia juga bukan laki-laki yang sempurna, tapi dia mau berbagi, ibaratnya bisa ngasih tahu lah buat teman-teman kira-kira jangan kesini, Yes. ngasih tahu hal-hal yang baik supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah mungkin dia lakukan. Thank you so much, bro. Thank you so much untuk datang ke sini. Thank you. Iya, thank you. Aku Nami akan pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya yang sudah nonton. Semoga di hari Valentine ini bisa menjadi hari yang paling istimewa buat kalian bisa berkumpul dan juga mengungkapkan rasa kasih sayang kalian untuk keluarga, pasangan, teman, maupun sahabat, dan juga kakak dan saudara kalian. Siapapun itu, hari Valentine ini adalah hari kalian, bukan hanya untuk hari-hari untuk pasangan kalian. Teman-teman, buat nge-follow nih ada event-event seperti ini, jangan lupa untuk nge-follow Instagramnya @suara.com dan juga channel YouTube-nya suara.com, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya suara.com supaya kalian bisa tahu nih, nanti bakalan ada event-event yang seru dan juga akan ngebahas insight-insight yang menarik juga selain apa yang ada di hari ini. So, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Aku Nami pamit undur diri. Teman-teman, jaga kesehatannya dan juga stay safe. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan 6M. Sekian dari aku, sampai jumpa di acara selanjutnya. Dah!